Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang bolehkah bayi menggunakan bedak. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan icon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, kenapa sih saya membahas tentang penggunaan bedak pada bayi? Karena ini merupakan suatu perdebatan yang ada yang meyakini bahwa penggunaan bedak pada bayi itu wajar-wajar saja, dan ada juga yang mengatakan bahwa bayi tidak perlu penggunaan bedak. Nah, sebenarnya yang benar itu bagaimana? Apakah boleh atau memang tidak? Nah, kita akan bahas semuanya di sini. Karena pasti moms pernah melihat bayi yang baru lahir diberi bedak, katanya supaya harum. Kemudian setelah mandi juga diberikan bedak pada seluruh tubuh bayi, dan masih banyak orang yang mempercayai bahwa penggunaan bedak pada bayi itu bagus, menghaluskan kulit bayi. Ada juga yang percaya bahwa penggunaan bedak itu memang harus diberikan kepada bayi supaya kulit bayi itu terlindungi, katanya. Nah, di sini jawabannya boleh atau tidak penggunaan bedak pada bayi. Sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa, sebaiknya ditunda dulu pemberian bedak pada bayi sampai usia bayi itu sudah besar, atau sampai usia bayi itu 1 tahun misalnya, atau di atas 1 tahun. Karena kalau penggunaan bedak pada bayi baru lahir itu tidak perlu sebenarnya, karena bayi itu sudah harum. Coba deh kalau misalnya moms punya baby, apalagi misalnya bayi baru lahir, coba dicium, kemudian pasti moms mencium aroma khas bayinya. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir diberikan bedak, aroma khas yang tercium itu apa? Aroma khas bedak. Sebelum kita lanjut, saya ingin memohon maaf kepada moms semua karena apabila suara saya ini tidak nyaman di telinga moms karena saya sedang batuk flu, jadi suara saya seperti ini, mohon maaf. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pemberian bedak pada bayi itu harus ditunda dulu? Nah, karena salah satu bahan yang biasa terdapat pada bedak yaitu talc atau magnesium silikat, atau juga biasa disebut tepung jagung, yang apabila selalu dihirup itu akan menyebabkan gangguan pernafasan pada bayi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, di mana kandungan tersebut atau kandungan partikel-partikel kecil apabila kita memberi bedak atau menggosok bedak di tangan, itu akan terbang dan terhirup ke bayi, dan itu akan menyebabkan bayi mengalami gangguan pernafasan. Mungkin ini terdengar sepele, tapi itu faktanya moms. Selain untuk menghindari gangguan pernafasan pada bayi, penggunaan bedak juga tidak dianjurkan untuk bayi baru lahir karena kulit bayi itu sensitif. Bisa saja karena penggunaan bedak, jadi tidak semua kulit bayi itu akan cocok dengan penggunaan bedak. Bisa saja dengan penggunaan bedak itu akan menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Apalagi kan biasanya orang-orang kalau memandikan bayinya itu, setelah bayi dimandikan kulit bayi itu masih lembab, diberikan bedak. Nah, itu yang akan menyebabkan tubuh bayi itu kan lembab, kemudian kena bedak. Nah, itu yang akan mempercepat proses terjadinya iritasi pada kulit, dan biasa juga muncul ruam-ruam dikarenakan hal itu. Oh iya, biasanya juga kan bayi yang ruam, apalagi bayi biasanya kan mengalami ruam popok atau ruam di sekitar area yang menggunakan popok, seperti di bokong. Nah, di bagian situ biasanya moms akan memberikan bedak. Nah, banyak ibu-ibu yang masih memberikan bedak pada area ruam pada bayinya. Padahal pemberian bedak pada ruam itu akan memperburuk ruam kulit yang dialami oleh bayi. Karena orang banyak yang berpikir bahwa ruam kalau diberi bedak itu akan kering, akan cepat proses keringnya atau cepat proses sembuhnya. Padahal penggunaan bedak pada ruam itu justru akan memperparah kondisi ruam yang dialami oleh bayi. Jadi sebaiknya hindari penggunaan bedak pada area-area sensitif atau area lipatan yang mudah berkeringat pada tubuh bayi. Nah, kalau misalnya ada orang tua yang sudah terlanjur memberikan bedak pada bayinya,
atau mungkin berpikir bahwa bedak itu penting, bedak itu harus diberikan kepada bayi. Bagaimana? Oke, jadi sebelumnya itu saya tidak mengatakan itu tidak boleh, itu tidak dianjurkan, itu dilarang. Saya hanya menyarankan atau menyampaikan bahwa sebaiknya ditunda dulu pemberiannya pada bayi. Nah, sekarang untuk moms yang ingin memberikan bedak pada bayinya harusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, perhatikan kandungan bedaknya. Hal selanjutnya yang harus moms perhatikan adalah sebaiknya wajah bayi itu tidak diberi bedak, cukup di bagian tubuhnya saja kalau moms mau. Kemudian juga pemberian bedak pada bayi itu jangan setelah mandi langsung dikasih. Tubuh bayi harus benar-benar kering, bukan lembab, harus benar-benar kering baru diberi bedak. Jangan pada saat kondisi masih lembab, memang airnya sudah hilang tapi basah-basahnya itu, lembabnya itu masih ada, karena itu tadi akan menjadi penyebab terjadinya iritasi. Nah, bagaimana moms? Semoga dengan video ini tidak ada lagi perdebatan antara ibu-ibu tentang penggunaan bedak boleh atau tidak. Nah, semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Untuk moms yang ingin bertanya bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga untuk moms yang ingin menyarankan apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.